akan menyanyikan lagu yang berjudul Hey Indonesia yang diciptakan oleh guru-guru SMK Bakti Karya Parigi, yaitu Ang Atif dan Pak Acep. Sebelum saya menyanyi, saya memanggil teman-teman saya. Selamat pagi teman-teman. Dia untuk melayani semua tamu yang membutuhkan kami siap. ya, siapapun dan dimanapun. Jadi ini tim sapu bersih ya? Ya, oh, tim Sangkuriang. Oh, tim Sangkuriang. Aduh, ninggih magi. Pemikiran yang luar biasa nasionalis, ya, baik dari Cikubang, dari orang kampung, ya, tapi punya wawasan luar biasa. Saya kira itu aset yang harus kita dorong, bisa kita bina. Ya, insya Allah saya akan. Jadi keberagaman terlihat di Pangandaran. Iya, cara berpikir kan, orang kamu tapi berpikir yang jauh lebih melampaui cara berpikir orang kamu lah, gitu ya, ekspektasinya dan sebagainya. Saya kira ini wajib jadi aset kan, ya, jadi kebanggaan gitu. Orang terus siapa ya? Terkait ini Pak, Hilkarya ini. Bagus sih, baru istri saya suruh beli. Saya besok saya berpikir dengan teman-teman apakah jadi kan ada dahon ya, apa ini? Apakah nanti menjadi bagian dari jadi orang Malang Pemda wajib pakai sibori sama dahon, silakan. Ya.
Ya itulah kan luar biasa ya, dia buat batik shibori dan sebagainya. Oh, dia, kalau kita batik beradu dengan Solo kalah ya kan, dengan yang lain kalah, tapi dengan ciri khas tertentu dia. Sip, saya senang hari ini ya. Di atas langit ada langit. Itu artinya kita tidak boleh kalau punya karya, punya prestasi, punya kemampuan itu merasa paling hebat. Karena hidup itu perjalanan waktu. Hari ini Anda bilang hebat, sedetik sudah bisa ada yang lebih hebat. Jadi jangan pernah mau berpuas diri, jangan sombong. Apresiasi untuk karya-karya anak-anak yang ada di sini, karena setiap dari kain ini memiliki cerita tersendiri. Siapa yang nyelupnya, bahkan itu membuat saya merinding gitu. Oh, ternyata anak-anak bisa juga membuat karya-karya yang memang, oh ini karya-karya mereka sendiri gitu. Nah, dan untuk pameran ini sendiri itu terbatas. Di awal terbatas memang hanya untuk 50 undangan yang memang sudah kami undang, dan terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu gitu. Terima kasih telah hadir. Apakah saya diterima atau apakah saya akan beradaptasi dengan baik dengan orang-orang yang kulitnya berbeda dengan saya, terus bahasanya saja dari logatnya itu sangat berbeda. Katanya sih saya medok. Tapi dari situ awal saya sampai ternyata semua orang menyambut saya dengan baik. Anak-anak datang, halo kak, dari mana? Mau ngapain nih di sini? Sambutannya sangat luar biasa. Itu tepuk tangan untuk teman-teman SMK Bakti Karya. Dan mungkin itu dirasakan oleh bapak dan ibu yang baru pertama kali ke sini. Saya merasakan kebineka tunggal ikaan itu ada di sini. Pendidikan keluarga negara yang baik itu ada di sini. Yang sebelumnya saya hanya mempelajari tentang keberagaman, tentang toleransi, tapi saya masih cuma berhadapan dengan satu suku, satu logat. Tapi di sini pendidikan keluarga negaraan diciptakan sesungguhnya. Dan mungkin di akhir perkuliahan ini saya sangat bangga terhadap ruang yang diberikan oleh sekolah terhadap saya. Mungkin ketika anak-anak muda mendapatkan ruang yang baik seperti saya, anak-anak muda di Indonesia akan berkembang dengan baik tentunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ali, kepada Pak Agun, kepada Pak Yayan, dan kepada semua tamu undangan yang telah hadir. Di sini saya tidak akan berjalan semaksimal ini ketika anak-anak, ketika semua orang tidak bersepakat dan tidak bersama-sama membangun apa yang menjadi cita-cita negara ini. Kita semua ada di lingkungan ini. Terasa nggak kita di hutan? Nah, terasa nggak kita di hutan? Terasa ya. Ini hutan. Pepohonan tinggi, selang, ada rupa-rupa. Nah, ternyata kita ini sedang di hutan. Di balik pepohonan ini saya masih kena terik matahari. Panas. Ingin dingin, saya cari yang agak teduh. Kalau saya berdiri di situ terus-terusan panas, dalam usia saya yang sudah 62 tahun, produksi air mata itu terganggu, maka bisa membuat rabun.
supaya yang usianya 62 tahun tidak cepat rabun, pakailah topi. Nah, saya pidato tidak pakai topi, karena kalau terus di bawah terik matahari, saya nggak mau rabun. Mendingan saya di bawah pohon. Satu hal yang ingin kami sampaikan, dalam rangka memperingati Hari Hutan Sedunia. Untuk apa hutan diperingati? Pertanyaannya. Dan untuk apa juga kita berbicara soal hutan? Untuk apa manusia mendiskusikan soal hutan? Kadang-kadang kita hanya melakukan kegiatan yang sifatnya seremonial. Hari ini saya manfaatkan. Terima kasih kepada SMK Bakti Karya yang menyelenggarakan kegiatan di hutan juga dalam rangka Hari Hutan. Jarang orang melakukan ini, bahkan petinggi negara sekalipun di Jakarta. Tulis media, saya mengkritik keras peringatan hutan dunia tidak perlu dilakukan di hotel-hotel mewah ber-AC. Artinya apa? Dia tidak paham makna hutan. Yang kedua, saya hanya ingin dalam rangka memperingati hutan ini menyadarkan kita ini siapa? Kita ini hari ini manusia yang hidup ngumpul di hutan. Apakah akan selamanya kita terus berada di hutan? Tidak, karena hutan hanya mampu memberikan sesuatunya segala terbatas. Yang bisa memberikan lebih baik lagi, hargai, hormati, akui, berikan peran kepada alam-alam ciptaan Tuhan selain hutan. Apa? Laut. Apa? Pertanian. Apa? Perkebunan, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Di situ esensinya yang ingin kami sampaikan, bahwa kita sebagai manusia dalam rangka memperingati hutan ini juga harus mau mengakui, menghormati hal-hal di luar hutan. Disitulah tersadarkan bahwa kita hidup tidak hanya sekedar di hutan kalau mau maju, tapi kita juga harus bisa hidup kalau kita menghargai, menghormati, mengakui, memberikan peran kepada pihak-pihak lain, makhluk-makhluk lain, manusia-manusia lain, bangsa-bangsa lain, agama-agama lain, yang semuanya itu milik Sangka. Jadi pembawa acara tadi mengatakan soal keragaman. Dari Jepara, Mbak siapa? Manik juga bicara soal keragaman. Saya ingin mempertegas kembali dalam keynote speaker ini, saya ingin menyampaikan dalam rangka Hari Alam ini. Satu, kita harus bisa mengakui, menghargai, menghormati alam. Tidak sekedar menghargai hutan, tapi hutan menjadi penting karena hutan punya hak dalam kehidupan di alam jagat. Pertanyaannya, kenapa itu perlu diberikan hak? Ciptaan Tuhan itu semua wajib hukumnya dirawat oleh manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Jaga, rawat segala ciptaan. Kalau kamu tidak mampu menjaga, merawatnya, berikan hak itu pada orang lain. Di situ kita sebagai manusia dikasih tangan membuat tanda tangan, dikasih tangan mengangkat barang, dikasih kaki untuk berlari dan berjalan, dikasih pikiran untuk menggunakan rasa pikiran kita, diberikan hati rasa untuk merasakan keadilan, ketidakbenaran. Gunakan itu, kata Gusti Allah. Kalau itu Anda lakukan dengan baik, maka sekali lagi dalam rangka memperingati alam ini, memperingati hutan ini, satu,
kita adalah bagian dari makhluk ciptaan Sang Khalik yang semuanya itu ternyata berat. Jadi dalam rangka memperingati hutan, kita juga harus mengakui, menghormati keberadaan hutan. Kenapa? Maaf, kerusakan alam yang terjadi, banjir, longsor di mana-mana. Dan untuk menjadi manusia yang damai, yang adil, yang lestari, kita hanya perlu mendatangi hutan dan berguru di hutan. Terima kasih, dan saya mohon tepuk tangan untuk karya siswa-siswi SMK Bakti Karya. Semoga di siang hari ini menjadi penyejuk bagi kita semua. Sebagai manusia, saya tentu berterima kasih karena alam semesta ini sudah sangat baik ke kita semua. Udara yang kita hirup bersama-sama kali ini jauh lebih segar gitu, dan banyak hal sekali yang kita peroleh dengan cara yang sangat gratis, tidak perlu kita membayar secara langsung. Alam sudah begitu baik kepada kita, begitu juga masyarakat manusianya di dalam. Manusia begitu baik untuk kita semua.